Halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Salam salim. Sengaja tadi habis muter-muter kita cari tempat yang nyaman untuk diskusi bareng, sharing bareng. Kesempatan kali ini momentum yang cukup baik untuk kita nantinya saling diskusi bareng terkait apa itu sastra dan bagaimana melatih kesehatan berpikir. Yuk kita cari tempat dulu yuk. Baik teman-teman, kita mulai pelan-pelan. Saya ingin berkenalan dulu ya. Saya Zian Zaris. Cita-cita saya ingin menjadi seorang sastrawan yang gagal. Ini beberapa kali di beberapa forum, beberapa kali seminar saya selalu mengatakan saya itu pengen jadi seorang sastrawan yang gagal. Sebenarnya di beberapa periode terakhir ini cita-cita itu hampir saja tercapai. Karena memang akhir-akhir ini jujur secara pribadi saya sendiri kurang terlibat aktif sebagai pelaku sastra di dunia sastra itu sendiri. Tapi ini gara-gara forum ini nih yang membuat lagi-lagi saya kembali harus dalam tanda kutip terpaksa menjadi pelaku sastra lagi, yang secara otomatis cita-cita saya menjadi seorang sastrawan yang gagal sepertinya lagi-lagi batal. Tapi pernah ada yang bertanya, kenapa mas? Kenapa kok sampean pengen jadi seorang sastrawan yang gagal? Jawaban saya sederhana, ya karena rata-rata keberhasilan itu melenakan, melupakan diri. Dan tidak ada sepertinya orang yang sukses tapi dia lupa dengan dirinya sendiri. Kopi dhisik. Begini teman-teman, kami lanjut. Rata-rata di sebagian besar forum-forum diskusi sastra, ngobrol bareng sastra, bincang sastra, pertanyaan paling mendasar yang sering kali keluar, apa sih sebenarnya definisi sastra itu? Sastra itu apa sih? Banyak yang mengatakan, pendapat-pendapat para tokoh, sastra itu bahasa yang disenikan. Oke, sastra itu adalah sudut pandang atau cara pandang seseorang terhadap hidup yang berbeda dari yang lain. Oke, benar juga. Ada juga yang mengatakan bahwa sastra itu ilmu yang di dalamnya mengungkap tentang keindahan-keindahan. Benar juga. Tapi menurut saya pribadi, secara subjektif saja, seluruh pendapat-pendapat tersebut ternyata belum mampu mencapai definisi sastra secara utuh. Diakui atau tidak, semakin kesini sastra semakin kabur. Dia bisa dikatakan semakin menyempit, tapi juga kita nggak menafikan bahwa sastra juga mengalami perluasan. Saya katakan sastra menyempit karena begini, semakin pindah generasi, perpindahan etapa satu ke etapa yang lain, estafet dari generasi satu ke generasi yang lain, sastra semakin mengalami degradasi peminatan. Sangat jarang kaula muda yang pada akhirnya berasumsi bahwa sastra adalah hal yang menyenangkan. Seolah-olah sastra itu menyeramkan, sastra itu sulit, sastra itu amik, sastra itu deep. Akhirnya peminatan untuk mempelajari sastra itu sendiri semakin berkurang. Maka jelas bahwa semakin sedikit peminatnya atau semakin kecil peminat sebuah keilmuan, maka akan semakin menyempit pula pengembangannya. Tapi hal ini juga terbantah karena di satu sisi ketika ditinjau dari tubuh sastra itu sendiri atau format pola sastra itu sendiri, sastra juga mengalami perluasan. Kalau
Zaman dahulu banyak klasifikasi-klasifikasi yang mengotak-ngotakkan sastra. Tapi itu sastra versi-versi kuno. Hari ini sastra juga ternyata berkembang. Hal ini tentu diinspirasi oleh banyaknya kultur-kultur, banyaknya tradisi, banyaknya bahasa, banyaknya komunikasi antar negara dan sebagainya. Belum lagi ditambah dengan kemajuan teknologi, belum lagi ditambah dengan hal-hal yang kaitannya dengan paradigma pengetahuan yang terus berkembang, yang itu semua adalah instrumen dari sastra sebenarnya. Maka ketika membincang sastra, jelas secara pola, secara esensi, seharusnya sastra justru berpotensi berkembang, justru berpotensi meluas dengan faktor-faktor ini semua tadi. Sastra tidak seterbatas dulu di satu sisi. Ada lagi pertanyaan yang sering muncul, yaitu sebenarnya sejak kapan sih kita itu mulai bersastra? Lebih tepatnya kita semua mengenal sastra atau mulai terjun di bidang sastra ya sejak kenal kata-kata, sejak kita mengenal benda, sejak kita tahu fungsi pikiran kita, dan sejak kita tahu peran perasaan dalam diri kita. Yang itu semua kemudian terus-menerus kita konsistenkan berkolaborasi dan kita tuangkan dalam bentuk bahasa atau lisan. Itu kita sudah dalam proses bersastra itu sendiri. Sastra bukan hanya yang keluar dari tulisan-tulisannya Chairil Anwar. Sastra bukan hal-hal yang keluar dari Sapardi, dari W.S. Rendra, dari Wiji Tukul dan lain sebagainya. Sastra juga keluar dari diri kita semua. Teman-teman semuanya, begini, kita lanjutkan. Dalam sastra sendiri, hasil diskusi-diskusi dan bincang-bincang kami bersama teman-teman yang mungkin barangkali perlu sampean semua ketahui juga, sebenarnya ada 3 mitos, ada 3 mitologi dalam sastra yang pada akhirnya membuat sastra ini menjadi berjarak dengan kita semua. Mitos yang pertama mengatakan bahwa sastra itu kurang maco. Sastra itu lebih ke arah kemayu. Akhirnya orang-orang yang mungkin terjun di bidang sastra mungkin terkesan lebay, terkesan alay, atau kurang gagah dan sebagainya. Mitos-mitos ini yang membuat pada akhirnya seseorang ketika terjun dunia sastra, dia menghindarkan klaim-klaim untuk kemaskulinitasan dia gitu. Itu mitos yang pertama. Mitos yang kedua mengatakan bahwa sastra itu mendayu-dayu, tidak to the point, basa-basi, kebanyakan intro gitu. Yang akhirnya persepsi ini menimbulkan argumentasi bahwa sastra itu tidak tegas, sastra itu tidak jelas. Maka siapa yang akan menggeluti bidang sastra, dia orangnya terkesan kurang punya wibawa dalam menyampaikan sesuatu, atau terlalu banyak bertele-tele dalam menyampaikan sesuatu. Yang ketiga, mitos tersebut berbicara tentang sastra itu selalu berisi tentang pedoman-pedoman hidup, nasihat-nasihat hidup. Seolah-olah itu dalam betul, kemudian dibalut dengan bahasa-bahasa indah dan sebagainya. Padahal bukan. Ranah atau wilayah nasihat, petuah itu wilayahnya agama, bukan wilayah sastra. Saya kasih contoh begini. Kita semua sama-sama memandang embun. Kita semua sama-sama menatap daun-daun. Kita semua sama-sama menangkap senyuman-senyuman. Tapi ternyata di satu sisi ada orang itu yang hanya sebatas menganggap embun ya embun gitu aja. Tapi bagi para pelaku sastra,
Ada yang sampai bisa memaknai embun itu barang setetes saja sudah dimaknai sedemikian rupa berdasarkan perenungan-perenungan atau kontemplasinya. Lah, inilah ruang sastra tadi, dapat memaknai lebih dalam dengan segenap indera dan perasaan, pengetahuan yang kemudian dituang lewat bahasa dan tulisan. Ini kinerja sastra di sini. Maka orang-orang yang terjun di bidang sastra senantiasa akan terpanggil jiwanya untuk memaknai segala sesuatu. Dia akan selalu tergugah hasratnya, bahkan sekalipun untuk menerjemahkan hal-hal yang sepele, merenungi hal-hal yang dasar, dan sebagainya. Ada pertanyaan lagi begini, sebenarnya sastra yang baik itu bagaimana sih? Atau sastra yang bagus itu bagaimana? Sederhana saja bahwa sastra yang baik atau sastra yang bagus itu sastra yang jujur. Maksudnya jujur bagaimana? Ya, karya sastra itu tidak bersifat menggurui, tidak sok bijaksana, tidak sok memberi nasihat, tidak menasihati dengan intervensif dan lain sebagainya. Itu sudah sastra yang baik. Lebih-lebih hal tersebut sampai pada bisa membawa pengaruh si pembaca atau si pendengar sampai pada membekas di ingatan-ingatan ataupun perilaku mereka. Itu sastra yang sudah cukup sangat baik. Bahkan sekalipun hal-hal tersebut lahir dari kisah-kisah fiktif atau karya-karya fiktif. Saya kasih contoh begini. Kita semua mungkin pernah lihat film Kerasakti mungkin. Ya, Kerasakti. Ada banyak tokoh fiktif di sana. Yang salah satunya kita kenal ada Cupatkai. Tahu kan kalimatnya Cupatkai itu yang sering kita kutip bagaimana? Sejak dulu beginilah cinta, deritanya tiada akhir. Ini kalimat sastra kan? Kalimat sastra yang lahir dari sebuah tokoh fiksi. Cupatkai nggak ada itu. Cupatkai itu sebuah tokoh yang memang difiksikan dalam sebuah film, tapi berhasil membawa pengaruh melalui kalimat-kalimat sastranya. Nah, disinilah sebenarnya kekuatan sastra itu sendiri. Sekalipun lahir dari hal-hal yang fiktif, tapi nyatanya dia mampu menyawai realitas dalam kehidupan kita semua. Saya harap teman-teman semua tidak jenuh, tidak bosan mendengar saya yang war berbicara sedikit tidak jelas ini. Tapi mudah-mudahan tetap bermanfaat saja. Kita lanjut ke di luar topik mengenai sastra. Karena sastra itu kalau kita dengarkan kayaknya kok begini banget ya. Kita coba bergeser sedikit ke wilayah pembahasan kesehatan berpikir ketika kita ingin terjun di bidang sastra. Berbicara mengenai keseriusan terhadap sesuatu, tentu kita tidak bisa lepas dari pemodalan instrumen apa saja sih yang kita punya sebelum kita melakukan keseriusan itu. Ibarat sampean pengen menikahi seorang putri kiai, kan mesti mikir, kita kira-kira perangkatnya sudah apa aja ini, modal kita apa aja ini. Apa cukup dengan modal kita, wah saya ini anaknya orang biasa, bisa nggak? Tetap bisa. Jangan sampai menghilangkan instrumen-instrumen pentingnya aja. Kalau pengen menikahi putri kiai ya minimal bisa ngaji, minimal hal-hal yang sifatnya pembawaan dan sebagainya, akhlak dan sebagainya itu selesai. Maka bicara tentang instrumen-instrumen ketika kita ingin berbicara tentang keseriusan, ingat bahwa keseriusan tanpa pemodalan yang menunjang menuju keseriusan tersebut adalah keseriusan yang melelahkan. Maka pertanyaannya, kita ini sebenarnya sekarang ketika ingin terjun di bidang sastra di era-era yang modern ini, apa sih modal kita? Apa hal yang harus kita punya? Atau jangan-jangan kita sebenarnya sudah punya tapi kita nggak sadar. Modal utama
yang diakui atau tidak itu menjadi kelebihan kita bersama hari ini adalah bahwa bahasa Indonesia sudah sangat kaya sekali. Kekayaan bahasa Indonesia ini bermula dari pengetahuan tentang ilmu bahasa Indonesia yang diakulturasi atau mendapatkan suntikan-suntikan pengetahuan dari berbagai kemajuan teknologi, kemajuan pengetahuan, kemajuan peradaban, dan lain sebagainya. Yang akhirnya bahasa Indonesia hari ini jauh lebih kaya dibanding bahasa Indonesia di periode-periode sebelumnya. Bagaimana Khairul Anwar itu masih menggunakan bahasa Melayu untuk kemudian turut menyumbang ide dan gagasannya, pemikiran-pemikirannya menuju bagaimana kondisi bahasa Indonesia hari ini. Ini modal utama kita dan modal besar kita memiliki bahasa yang kaya. Karena diakui atau tidak, ketika membincang sastra, ya tubuh sastra itu adalah bahasa itu sendiri. Sastra nggak bisa lepas dari penggunaan bahasa itu sendiri. Ini modal besar kita bersama. Ayo dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan cara apa? Ayo terus berliterasi sastra gitu. Mas, saya itu suka menulis sebenarnya. Saya suka bersastra sebenarnya. Tapi kenapa ya? Kok saya tuh sering kehilangan mood. Saya juga sering terhenti di tengah jalan. Saya sering kecewa. Saya seperti seolah-olah bahwa menulis itu pekerjaan yang membosankan atau melelahkan. Kita coba merefresh pikiran kita ulang dengan satu pertanyaan saja. Kira-kira menulisnya kita itu untuk apa sih? Untuk menghasilkan sesuatukah? Atau memberikan sesuatukah? Ketika kok seandainya kita berpikir bahwa dengan kita menulis artinya kita akan menghasilkan sesuatu, Anda akan berhenti di tengah jalan. Pasti kecewa. Apalagi sastra tidak bisa diandalkan dari hal-hal yang sifatnya nomina. Sastra tidak bisa menafkahi kehidupan. Ini konsep yang sering kita terjebak di sini. Maka alternatifnya bagaimana? Menulis saja untuk memberikan apa saja yang kita tulis, diterima atau tidak, dibaca atau tidak, menulis saja dengan tujuan memberikan sesuatu yang berguna. Dengan demikian proses kita abadi, menulis kita terus abadi. Artinya yang harus diganti adalah ambisi kita, motivasi kita, bahwa dengan menulis kita melampiaskan kebahagiaan, kita menunaikan tanggung jawab batin untuk berhak merasakan bahagia. Dengan itu kita bisa menulis, dan dengan cara itu adalah mengupayakan bagaimana kita konsisten terus-menerus menulis tanpa berharap akan menghasilkan apa dan menerima apa dan lain sebagainya. Itu bagaimana melatih kesehatan berpikir kita di tahap-tahap awal ketika kita mulai menulis sastra. Begini teman-teman, menjadi seorang sastrawan atau menjadi seorang penyair itu adalah sebuah pekerjaan yang aneh sebenarnya. Seolah-olah pekerjaan ini adalah termarginalkan di khalayak umum. Tidak seperti ketika kita menjadi seorang guru, tidak seperti ketika kita menjadi seorang polisi atau dan lain-lain. Menjadi penyair itu seperti seolah-olah ini pekerjaan macam apa ini. Itu yang sering kali menghinggap di pikiran orang-orang atau kita semua yang baru saja mengenal sastra, kemudian memiliki hasrat tinggi untuk bagaimana kelak saya akan tumbuh menjadi seorang sastrawan. Padahal realitasnya penyair atau sastrawan itu adalah pekerjaan yang aneh, yang hampir terisolisir dalam kehidupan kita ini. Maka berangkat dari statement ini, apa yang perlu diupayakan seorang sastrawan, penulis, penyair dan lain sebagainya yang berhubungan dengan komitmen dirinya atau konsistensi dirinya? Saya tegas mengatakan bahwasanya untuk menjadi seorang pelaku sastra,
untuk menjadi seorang penulis, penyair, kita semua wajib gelisah, wajib menjadi orang yang gelisah. Kenapa gelisah? Saya katakan begini, dalam beberapa forum yang pernah kami ikuti dan kami pernah sampaikan juga bahwa penyair akan mampu melahirkan karya terbaiknya ketika dalam kondisi dua hal, ketika ia jatuh cinta atau ketika patah hati. Kenapa? Karena kedua-duanya ini bermasalah gitu loh. Karena dalam keadaan dua ini seseorang itu sedang dilanda kegelisahan. Jangan bilang orang jatuh cinta itu tidak gelisah, sangat gelisah. Inilah yang saya katakan tadi, kegelisahan itu penting bagi seorang penulis, bagi seorang penyair atau pelaku sastra. Karena dari kegelisahan tersebut kita dituntut untuk mengamati, kita mencermati satu persatu apa yang kita gelisahkan, kemudian bisa ditelaah ulang dengan instrumen-instrumen perasaan dan pengetahuan dalam bentuk tulisan. Kita punya kewajiban menyelesaikan kegelisahan dalam batin kita dalam bentuk tulisan, yang ketika pun tulisan itu selesai, pastikan masih muncul pertanyaan tentang kegelisahan. Jadi dari sini stigma atau komitmen menulis itu akan terus-menerus berlangsung. Bicara tentang konsistensi, rivalitasnya adalah mood. Maka gelisah itu jangan dibikin mood. Wajibkan dalam diri gelisah, tapi gelisah itu nggak harus yang sifatnya melankolis. Apapun bisa kita gelisahkan. Kita melihat daun aja kita bisa gelisah kok. Kalau memang kita sudah menyalakan pikiran kita sudah menyawakan perasaan kita, berikut indera-indera dan instrumen-instrumen seperti yang saya sebutkan di depan tadi. Itu baru kita akan mengalami proses bersastra pelan-pelan secara mendalam untuk kedepannya mampu menjadi seorang pelaku sastra yang tanpa berharap untuk menghasilkan sesuatu atau yang membuat kita kecewa pada akhirnya. Di beberapa penjelasan awal tadi saya sempat menyampaikan bahwa karya sastra yang baik adalah sastra yang jujur, sastra yang tidak sok bijak, sastra yang tidak sok menasihati dan lain sebagainya. Apa sebenarnya motivasi untuk memunculkan kalimat-kalimat tersebut atau mendefinisikan sastra ke arah hal-hal yang berkaitan dengan itu tadi? Karena ini sangat erat kaitannya dengan seberapa pentingkah sastra dalam kehidupan kita. Seorang pelaku sastra yang telah mendalami sastra secara dakik, secara mendalam, tentu dia sudah mengalami proses-proses kontemplasi dengan dirinya sendiri terhadap perenungan-perenungan apapun yang ada di sekitarnya menjadi sebuah natijah, sebuah hasil yang entah itu diterima masyarakat atau tidak. Yang penting adalah proses dia berkontemplasi. Selama dalam menjaga rutinitas kejujuran dalam dirinya, maka seorang pegiat sastra, pelaku sastra akan kenal dengan kejujuran itu sendiri secara otomatis. Bahkan ada di beberapa buku ilmiah ini yang mengatakan bahwasanya sebenarnya sastrawan itu lebih psikolog daripada psikolog. Artinya lebih paham masalah hal-hal yang berkaitan dengan psikologis seseorang daripada psikolog itu sendiri. Apa perannya berarti? Seorang sastrawan selain akan mampu indah kata-kata yang keluar dari lisannya, akan meneduhkan, akan membuat seorang pendengar merasa terpengaruh dengan energi-energi kalimatnya. Selain itu juga seorang pelaku sastra nantinya akan paham siapa lawan bicara yang sedang ada di hadapannya. Apakah dalam diri seseorang tersebut ada kejujuran, ada kemunafikan, ada hal-hal yang berkaitan dengan proses-proses bersastra seseorang itu sendiri. Sastra tidak pernah bisa bohong, karena ketika kita berurusan dengan diri sendiri, tidak ada yang bisa membohongi diri sendiri kecuali dirinya sendiri. Ya, begitulah
membincang sastra, membincang nalar sehat berpikir tentang sastra. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Oh iya, terakhir, sampean sudah siap terjun dunia sastra, terjun dunia menulis, atau terjun di bidang kepenyairan atau sejenisnya? Ingat bahwa seluruh kinerja-kinerja itu adalah rivalitas kesehatan. Karena ketika kita sudah mulai terjun di bidang itu, begadang malam, duduk terus-menerus, lupa minum air putih, atau hal-hal yang tidak mendukung kesehatan sama sekali, maka tetap bersastra, tapi jangan lupa olahraga, jangan lupa kopi. Salam salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.